كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل إخوانا على سرور متقابلين. Bagaimana kabar bunda-bunda sekalian? Insya Allah Alhamdulillah, sehat ya. baik, Ustaz. Ya. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak berisik. Kebetulan di tempat Ana lagi hujan cukup besar. Ditambah lagi atap rumahnya dari seng gitu, dari apa ya, seng kalau nggak salah itu ya. Jadi agak ribut gitu. Walaupun hujannya kecil, tapi pantulan suaranya cukup keras. Jadi mohon maaf ketika suaranya kurang jelas. Apa Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ya. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Kita tidak sampai sekarang jelas Bunda ya. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak lupa untuk panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan begitu pula kita tidak lupa untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Baik bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita mengenali kata per kata di dalam Al-Quran, yang mana pertemuan kali ini saya sudah lupa ini sesi yang keberapa, sekitar sesi yang kelima kalau tidak salah ya, antara empat atau kelima. 5 kayaknya, Insya Ustaz. Allah yang keberapa Bunda? Kelima. Kelima, Yang sepertinya, kelima Ustaz. ya. Ya, jadi ini sesi kita yang kelima dari angkatan kedua ini. Yang mana alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menyelesaikan sampai ayat 89. Jadi ayat terakhir kemarin itu ada ayat ke-88, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atayna au a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul." Atau maaf, atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun." Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah." Di situ ayat ke-89, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum. Wa ini sering sekali terulang. Wa artinya dan ya. Kemudian lamma itu artinya tatkala. Lamma artinya tatkala. Walamma dan tatkala. Lamma tatkala ini pernah kita sebutkan di ayat-ayat sebelumnya juga. Dan tatkala ja'ahum. Ja'ahum. Ja'a ini fi'il, fi'il madhi atau kata kerja lampau yang bermakna telah datang. Dari kata ja'a yaji uji, seperti itu. Saya rasa ini juga sudah pernah kita sebutkan. Tidak apa-apa kita sebut, kita catat lagi. Al-af'al, kata-kata kerja. Dan kita buat untuk ini al-madhi, kata kerja lampau. Kedua ada al-mudhari', kata yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian al-amr, kata perintah. Tadi ada kata ja'a
fi'il mudhari'nya adalah yaji'u, yaji'u, dan kata fi'ilnya adalah ji. Yaji'u, yaji'u, ji. Ji artinya, jadi ja'a dia telah datang, yaji'u dia sedang datang, ji. Datanglah. Ji artinya datanglah. Datang. Datang. Baik. Kemudian, walamma ja'ahum, dan tatkala ja'a telah datang, hum kepada mereka, telah datang kepada mereka, hum artinya mereka, kitabum min indillah. Kitabun artinya kitab. Maksud daripada kitab di sini adalah Al-Quran tentunya. Walamma ja'ahum kitabun, ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab, ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab, kitab di sini maksudnya Al-Quran, min indillahi. Ini sering juga kita temukan kata min, artinya dari. Min, dari. Indi artinya sisi. Inda itu artinya sisi. Min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an itu turunnya dari Allah. Musaddiqun. Musaddiqun artinya membenarkan atau yang membenarkan. Kita buat di sini, kita buat untuk al-asma. Al-asma, kata-kata benda. Yang pertama itu ada musaddiqun. Musaddiqun artinya yang membenarkan. Misalnya kita bilang ar-rajulu musaddiqun. Atau kita bilang misalnya Sayyiduna Abu Bakrin musaddiqun lima ja'a bihin Nabi SAW. Jadi Abu Bakrin atau Sayyiduna Abu Bakar itu membenarkan apa yang telah datang kepada Nabi Muhammad SAW atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya ketika Isra Mi'raj misalnya, beliau cerita ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di situ Abu Bakar radhiyallahu taala anhu percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, maka kita katakan Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu musaddiqun lin Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi musaddiqun bentuk banyaknya atau bentuk jamaknya itu musaddiquna. Musaddiquna itu artinya yang membenarkan. Yang membenarkan. Apa yang percaya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Musaddiqul lima ma'ahum. Kitab tersebut yang datang dari Allah ataupun yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan. Musaddiq artinya membenarkan, lima ma'ahum. Li artinya untuk, li artinya untuk, musaddiqun membenarkan, lima untuk apa, ma artinya apa. Ini sering juga kita temukan kata ma artinya apa. Apa ma'ahum. Ma'a itu artinya bersama. Ini juga sering terulang ya. Ma'a artinya bersama.
membenarkan untuk apa ma'ahum bersama mereka. Jadi ma di sini maksudnya itu apa di sini adalah Taurat maupun Injil. Taurat maupun Injil. Jadi apa maksudnya di sini adalah Taurat ataupun Injil. Jadi Al-Quran tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan apa yang ada bersama mereka. Karena ayat ini sekali lagi masih berbicara tentang orang Yahudi. Itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Oh, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum." Sampai ayat sekarang ini masih berbicara tentang orang Yahudi. Jadi musaddiqul lima ma'ahum, Al-Qur'an itu tadi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama mereka yaitu Al-Qur'an dan Al-Injil. Kemudian berikutnya wakanu dan kanu mereka adalah. Jadi kana ini mungkin kita bisa terjemahkan dengan adalah seperti itu. Wakanu dan mereka adalah dari kata kana yakunu kun, dari kata kana yakunu kun, kun. Makanya kun fayakun. Nah, innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun, kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka dia menjadi. Bisa diterjemahkan juga dengan jadilah seperti itu. Baik, adalah. Baik. Wakanu dan mereka adalah min qablu. Min artinya dari. Min artinya dari. Kemudian qablu sebelumnya. Min qablu. Qablu artinya ini qabla artinya sebelumnya. Baik. Qabla. Ini artinya sebelumnya. Wakanu min qablu dan mereka min qablu dari sebelumnya. Sebelum maksudnya daripada sebelumnya itu adalah sebelum turunnya Al-Quran tersebut. Jadi orang-orang Yahudi sebelum turunnya Al-Quran tersebut, bagaimana keadaan mereka? Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihuna dari kata istaftaha yastaftihu. Dari kata istaftaha yastaftihu. Aina ka yastaftihu istaftih. Istaftih. Apaan lupa dibarisin. Istaftaha yastaftihu. Baik. Istaftaha yastaftihu artinya memohon ataupun meminta kemenangan. Nah, meminta kemenangan. Meminta kemenangan.
yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka memohon apa namanya? Memohon kemenangan 'ala alladziina kafaru, terhadap atau atas, ala artinya atas, alladzina artinya orang-orang yang, alladzina ini sering kita ketemu juga, alladzina artinya orang-orang yang, kafaru, kafaru artinya kafir ataupun ingkar. Jadi maksud daripada ayat ini, wakanu, dan orang-orang Yahudi tersebut, min qablu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ataupun sebelum diturunkan Al-Quran tersebut, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu memohon kemenangan terhadap atas orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Ketika terjadi peperangan misalnya, atau ketika terjadi bentrok antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi ini ahlul kitab tentunya. Orang-orang kafir itu adalah penyembah berhala. Seperti itu. Nah, dan penyembah berhala ini banyak sekali di negara Arab masa itu. Banyak sekali di negara Arab. Ketika terjadi bentrok antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab, mereka atau orang-orang Arab yang menyembah berhala, mereka selalu mengatakan, tunggu waktunya datang seorang nabi, atau tunggu waktunya turun suatu kitab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama nabi itulah kami akan memerangi kalian. Jadi mereka percaya bahwasanya Nabi SAW itu akan diutus. Dan mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an, dan mereka itu siap berperang bersama Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang musyrik seperti itu. Tetapi apa jadinya, padahal mereka itu berharap sekali untuk memerangi orang-orang kafir bersama Nabi SAW. Apa sambungan ayatnya? Dikatakan, falamma, fa artinya maka, fa artinya maka, ini sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, maka, lamma, tatkala, lamma artinya tatkala, seperti di sini tadi, lamma artinya tatkala juga, ja'ahum, datang kepada mereka. Ini persis seperti ini tadi. Ja'arnya datang kepada mereka. Begitu juga ja'ahum ma'arafu. Ma artinya apa? Arafu, yang mereka ketahui. Itu mengikuti wazan fa'alu. Fa'alu mereka telah lakukan. Berarti arafu mereka telah ketahui. Dari kata arafa ya'arifu. Dari kata arafa, a rofa, ya rifu, i'rif, i'rif, artinya mengetahui, mengetahui. Oke. Dikatakan di sini ma'arafu, falamma ja'ahum ma'arafu, maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, ma'arafu, apa yang mereka ketahui. Mereka ketahui bahwasanya Al-Quran itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka ketahui. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka itu lebih mengenal, atau mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi falamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka
ma'arafu, apa yang mereka ketahui bahwasanya Nabi SAW akan diutus, bahwasanya Al-Quran akan diturunkan, kafaru bihi. Nah, ketika Al-Quran datang, ketika apa sih namanya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kafaru bihi. Dari kata kafara yakfur, mereka mengingkarinya, mereka kafir terhadapnya. Kafaru bihi. Dari kata kafara yakfuru, ini juga sering kita temukan, bahkan banyak di dalam Al-Quran. Yakfuru. Ukfur. Kafara yakfuru. Uk. Ainal fa. Ukfur. Artinya ingkar atau kafir. Ingkar atau kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi. Mereka mengingkarinya. Kafaru artinya mengingkari, bihi dengannya, ba itu artinya dengan, ha dengannya, dengan dia. Maksudnya adalah dengan Nabi SAW atau dengan Al-Quran. Kemudian setelahnya, fala'natullahi 'alal kafirina. Fa artinya maka, fa artinya maka, la'natullahi. La'nah itu artinya laknat. La'nah artinya laknat. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Fala'natullahi, maka laknat Allah 'alal kafirina, atas orang-orang kafir. Laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Jadi kafirin ini bentuk jamak daripada kafir. Kita tulis kafir. Maaf, seharusnya di sini. Baik. Kafir itunya orang yang ingkar. Itu bentuk jamaknya kadang digunakan istilah kafirin, kafirun, ataupun kadang digunakan istilah jamak lain itu kufar. Kufar artinya orang yang ingkar atau orang yang kafir. Ingkar. Kafir bentuk jamaknya itu kafirun atau kufar. Bentuknya adalah kafirun atau kufar. Fala'natullahi 'alal kafirina. Maka laknat Allah atas, ala artinya atas, al-kafirina, orang-orang kafir. Baik. Jadi kalau kita lihat terjemahan bebasnya misalnya, walamma ja'ahum, dan setelah ataupun tatkala telah datang kepada mereka kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Tadi adalah Al-Taurat wal Injil. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelumnya, itu sebelum turun Al-Quran tersebut atau sebelum diutusnya Nabi SAW, yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Mereka meminta atau memohon atau mengharapkan kemenangan atas orang-orang kafir. Seperti tadi yang tadi jelaskan, bahwasanya mereka itu berkata kepada orang kafir, kami akan memerangi kalian kelak dengan seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Falamma ja'ahum, dan tatkala
telah datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka kafir terhadapnya atau ingkar terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap atau atas orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Baik, ada yang ingin ditanyakan bunda-bunda sekalian sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas insya Allah ya. Ya, insya Allah jelas Ustaz. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabum muhin. Baik. Dikatakan di sini bi sama. Bi'sa ini dari segi ilmu nahunya, dia itu termasuk kata kerja, tetapi cuman dia itu hanya berbentuk madhi saja. Hanya berbentuk madhi saja. Dia tidak memiliki mudhari' maupun amar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata kerja yang mana dia itu kalau dia fi'il madhi, maka bentuknya hanya fi'il madhi saja. Tidak bisa berubah menjadi mudhari ataupun amar. Begitu juga kalau dia berbentuk fi'il amar, maka dia tidak memiliki madhi, tidak memiliki mudhari. Tapi secara umum atau kebanyakannya 99% daripada fi'il itu dia memiliki madhi, memiliki mudhari', memiliki amar. Memiliki waktu yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang akan terjadi ataupun kata perintah. Tetapi ada beberapa kata kerja yang mana dia itu hanya berbentuk madhi saja, berbentuk kata lampau saja. Di antaranya itu ada kata bi'sa. Itu ada kata bi'sa. Lawannya itu adalah ni'mah. Bi'sa lawannya adalah ni'mah. Sama saja, itu hanya memiliki eh, apa namanya kata kerja lampau saja atau al-madhi saja dan tidak memiliki mudhari' dan amar. Bi'sa ini kata kerja itu artinya buruk seperti itu. Buruk ya, artinya buruk. Atau betapa buruk seperti itu. Betapa buruk. Contoh misalnya bi'satil mar'atu al-kafiratu. Seburuk-buruk wanita itu adalah wanita yang kafir atau wanita yang ingkar misalnya. Atau bi'sar rajulu al-kafir. Seburuk-buruk laki-laki itu adalah laki-laki yang kafir. Ini artinya seburuk-buruknya. Buruk bi'sa. Dikatakan di sini dikatakan di sini bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Dikatakan bi'sa, betapa buruknya. Ma artinya apa? Bi'sa, betapa buruk. Apa? Ma artinya apa? Ishtarau bihi, yang mana mereka itu membelinya. Dari kata ishtara yashtari ini kalau tidak salah pernah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, tapi nggak apa kita tulis. Dari kata ishtara yashtari, ishtari ishtari itu artinya
membeli. Lawannya, apa kita sebutkan langsung lawannya di sini, itu adalah syara, syara, yashri, ishri, ishri, syara, yashri, ishri. Artinya ini artinya menjual. Ishri, menjual. Baik. Dikatakan di sini bi sama betapa buruk apa istarau bihi yang mereka beli dengannya, istarau mereka beli dengannya anfusahum, anfusahum, diri-diri mereka. Maksudnya bagaimana di sini? Bahwasanya apa sih namanya? Orang-orang Yahudi ini mereka itu menukar diri mereka, menukar diri mereka dengan sesuatu. Karena pada hakikatnya jual beli itu adalah at-tabadul, penukaran. Maksud daripada jual beli itu adalah penukaran. Karena memang itulah hakikat daripada jual beli itu adalah penukaran. Si penjual menukar barangnya dengan eh, uang yang dimiliki oleh si pembeli. Begitu juga si pembeli menukar uangnya dengan barang yang dimiliki oleh si penjual. Seperti itu. Mereka ini menjual diri-diri mereka, orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi ini, menjual diri-diri mereka dengan apa? Ayyak furu bima anzalallah. An yakfuru, mereka itu ingkar bima anzalallah. Dengan apa? Bi artinya dengan apa? Ma artinya apa? Anzalallahu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzala yunzilu, anzil artinya menurunkan. Anzala artinya anzala yun zilu anzil. Baik. Sebentar maaf. Baik. Anzala yunzilu itu anzil menurunkan. Menurunkan. Ayak furu bima anzalallah, yaitu mereka ingkar dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Yaitu orang-orang kafir tersebut mereka itu menukarkan diri mereka dengan cara mengingkari atau kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu jual diri mereka untuk mendapatkan kekafiran seperti itu. Untuk mendapatkan kekafiran. Jadi penjualnya itu memberikan mereka itu adalah kekafiran. Baik. Kenapa mereka sampai ingkar? Kenapa mereka sampai ingkar atau kenapa mereka sampai lebih memilih kekafiran tersebut? Padahal mereka tadi beri apa namanya percaya akan diutusnya Nabi SAW. Begitu juga percaya akan diturunkannya Al-Quran. Apa alasannya mereka ingkar?
Bagian, bagian itu didasari oleh kedengkian. Al-baghi ini sebenarnya kata bagaya bagi ini banyak terjemahannya dari al-baghi ya. Ini termasuk ke kata kata apa namanya? Kata benda sebenarnya. Jadi al-baghi baghyun. Al-baghi ini banyak terjemahannya sebenarnya. Di antara terjemahannya ini maaf-maaf di antara terjemahannya itu adalah perempuan yang menjual dirinya. Contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya walam aku baghiyya. Aku ini bukanlah seorang perempuan. Kata Maryam alaihissalam, walam aku baghiyya. Aku ini bukanlah wanita yang menjual diri. Begitu juga ketika orang-orang Yahudi datang ke apa namanya eh, Maryam alaihissalam karena beliau dikaruniai seorang anak tanpa adanya suami, maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada mereka, makan abu kimro'a sau'i wa makanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, bapakmu itu adalah orang-orang baik, dia itu bukan orang jahat, dan begitu juga ibumu juga bukan perempuan yang menjual dirinya seperti itu. Jadi al-baghi bisa terjemahannya seperti itu tadi, perempuan yang menjual dirinya. Bisa juga diterjemahkan dengan orang yang menentang seperti itu, orang yang suka menentang perintah. Bisa juga disebut dengan baghi, bisa juga diterjemahkan dengan dengki atau iri seperti itu. Bisa diterjemahkan dengan iri atau dengki. Di sini terjemahannya pasnya kalau kita lihat tafsirnya itu diterjemahkan dengan dengki. Ini coba kita lihat tafsirannya di sini di sampingnya, tafsiran singkatnya dikatakan di sini. Bi'sal ladzi istabdalu bihi hadza anfusihim minal imani billahi wa rasulihi fakafaru bima anzallahi wa kadzabu rusulahu. Ini tafsiran untuk bagian ini zulman wa hasadan. Karena didasari oleh kezaliman dan juga didasari oleh kedengkian seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Bagian di situ kita terjemahkan dengan dengki. Baik. Kemudian bagian karena dengki an yunazzilallahu min fadlihi. Sekarang apa penyebab kedengkian mereka? Jadi tadi mereka itu menjual diri mereka itu lebih memilih kekafiran seperti itu. Kenapa mereka kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah? Karena mereka dengki. Kenapa bisa mereka dengki? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibad. Yunazzil Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Nah, jadi di sini ada kata nazzala, anzala yunzilu sama nazzala yunazzilu. Pada dasarnya anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu maknanya sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama saja artinya menurunkan. Maaf. Nazzala yunazzilu. Yunazzilu. Nazzil. Nazzil. Baik. Ini artinya juga menurunkan. Baik. Tapi ada sedikit perbedaan dikatakan oleh ulama. Kalau anzala itu diturunkan langsung secara menyeluruh. Diturunkan langsung secara menyeluruh. Makanya kalau kita lihat ay- ayat-ayat yang berbicara tentang diturunkannya Al-Quran dari Al-Lauhil Mahfuz ke apa sih namanya ke langit dunia ini ke Baitul Izzah
itu lafal-lafalnya menggunakan anzalna, menggunakan kata anzala yunzilu. Karena anzala yunzilu ini bermakna diturunkan secara utuh, diturunkan secara menyeluruh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Al-Qur'an ini kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini ayat ini berbicara tentang turunnya Al-Qur'an dari Al-Lauhil Mahfuz menuju ke langit-langit dunia. Dan turunnya Al-Qur'an dari Al-Lauhil Mahfuz menuju langit dunia di Baitul Izzah itu diturunkannya secara menyeluruh. Sehingga dan sekali lagi anzala yunzil itu bermakna diturunkan secara menyeluruh. Adapun nazzala yunazzilu itu diturunkan secara berangsuran. Yaitu diturunkannya dari Baitul Izzah atau dari langit dunia menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turunnya secara berangsuran. Ketika terjadi suatu kejadian misalnya diturunkanlah ayatnya ataupun ketika ada sahabat yang bertanya tentang sesuatu maka turunlah jawabannya dari Al-Quran seperti ini. Turunnya secara berangsuran. Jadi anzala yunzil turun secara utuh, adapun nazzala yunazil itu turun secara berangsuran. Baik, kita kembali lagi. An yunazzilallahu min fadlihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan min fadlihi dari keutamaannya. Fadl itu artinya keutamaan. Fadlihi artinya dari keutamaannya. Keutamaan di sini maksudnya adalah Al-Quran dan kenabian. Al-Fadl di sini maksudnya adalah Al-Quran dan kenabian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari keutamaannya yaitu Al-Quran dan kenabian ala man yasha, ala man yasha, ini ala atas may yasha, orang yang, man artinya orang yang, ini sering juga kita temukan, man orang yang yasha'u itu artinya dikehendaki. Makanya kita sering bilang Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sya'a yasha'u itu artinya yang dikehendaki. Buat sya'a yasha'u, sya' sya' artinya menghendaki. May yasha'u min ibadih, atas siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadi, dari hamba-hambanya, dari hamba-hambanya. Jadi ini penyebab mereka ingkar atau penyebab mereka hasad seperti itu. Apa penyebab mereka dengki sehingga mereka kafir? Penyebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenabian maupun memberikan Al-Qur'an tersebut kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini bukan dari bangsa Yahudi. Selebihnya para nabi sampai yang terakhir itu Nabi Isa, mereka semua dari bangsa Yahudi atau dari Bani Israel seperti itu. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau ini dari bangsa Arab. Karena kedengkian tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenabian terakhir ini kepada mereka dan tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada mereka, itulah mereka dengki sehingga mereka kafir seperti itu. Kemudian faba'u bighadabin ala ghadab. Faba'u bighadabin ala ghadab. Fa artinya maka, ba'u dari kata ba'ayabu. Bu seperti itu. Ba'a yabu'u yabu'u bu bu.
Bu, seperti ini. Artinya kembali. 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 Ba'ayabu ubu. Artinya kembali. Faba'u, maka mereka kembali bighadabin ala ghadab. Ghadab itu artinya kemurkaan. Ghadab itu artinya kemurkaan. Amarah. Ghadab. La taghdab. Janganlah kamu marah. Jadi ghadab itu artinya kemurkaan atau kemarahan. Kemurkaan. Baik. Faba'u bighadabin ala ghadab. Baik. Maka mereka kembali. Baik. Kalau kita coba lihat, karena memang susunan katanya agak berat di ayat faba'u bighadabin ala ghadab. Kalau kita terjemahkan secara harfiah. Tetapi kalau kita lihat maknanya, di sini dikatakan misalnya di tafsirnya ini dikatakan di sini eh, maksud daripada faba'u bighadabin ala ghadab dikatakan fastahaqqu ghadaban mudha'afan minallahi bikufrihim bi Muhammadin SAW. Maka mereka itu berhak untuk mendapatkan murka yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekafiran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya di situ sabau bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali ke kemurkaan yang satu dengan kemurkaan yang lainnya. Maksudnya adalah mereka itu berhak untuk mendapatkan kemurkaan yang berlipat ganda, yang berlipat-lipat seperti itu. Jadi mereka ini tentu al-maghdub, sifat mereka itu adalah bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang mereka lakukan. Dan di akhir angkatan pertama dulu kita sudah singgung sedikit bagaimana sih di antara kejahatan-kejahatan daripada orang-orang Yahudi tersebut. Baik. Jadi maksudnya di situ sekali lagi, faba'u bighadabin ala ghadab, mereka kembali kepada kemurkaan atas kemurkaan, maksudnya mereka itu berhak untuk mendapatkan kemurkaan yang berlipat-lipat atau yang berlipat ganda. Tentu penyebabnya tadi karena mereka ingkar, karena mereka kafir. Walil kafirina, dan untuk al-kafirin, orang-orang kafir, tadi kita sudah sebutkan di sini kafirun, orang ingkar, kufar ataupun kafirun itu orang-orang ingkar. Walil kafirina, dan orang-orang kafir atau untuk orang-orang kafir azabun, yaitu azab muhinun. Muhin itu artinya hina atau azab yang menghinakan. Muhin artinya yang menghinakan, dari kata ahana yuhinu. Ahana yuhinu itu artinya menghinakan, seperti itu. Berarti muhin artinya azab yang menghinakan, membuat orang menjadi hina, seperti itu. Muhinun artinya yang menghinakan. Yang menghinakan. Baik. Eh, kita terjemahkan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza afwan lihat sebelumnya bi sama bihi anfusahum. Betapa buruk apa yang mereka itu apa sih namanya? Yang mereka tukarkan dengan diri mereka, ayak furu bima anzalallah, yaitu mereka ingkar dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, bagian karena kedengkian mereka an yunazzilallahu min fadlihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari keutamaannya, yaitu tadi Al-Qur'an dan kenabian, ala may yasha, terhadap orang yang dikehendaki,
min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Ibad itu bentuk jama daripada kata abd. Abdun artinya hamba. Jadi ibad artinya hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka mereka kembali dari maka mereka kembali kepada kemurkaan atas kemurkaan yang lain. Tadi kita sudah jelaskan secara umum artinya mereka itu berhak untuk mendapatkan kemurkaan yang berlipat ganda. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Dan untuk orang-orang kafir tersebut atau orang-orang ingkar tersebut azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Baik, bunda-bunda sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, Ustadz Ya, mau silakan, tanya, Bunda. Ya, kafi, silakan. kafirun ya, walil Ah, ah. kafirin itu kafirin itu apa? Jadi amil orangnya ya Ustadz ya. Walil kafirin Gimana, jadi Bunda? Ah, ah. eh, setelah apa kafirin. Jadi setelah kaf itu ada alif gitu ya Ustadz. Itu menunjukkan Ah, orang ah. yang walil Iya, kafirin. Ah, ah. Kalau kafaru kan Ustadz bilang tadi ini Ah, ya ah. eh, kata kerjanya gitu. Kafaru yakfuru. Kalau nggak salah ya Ustadz. Ah, ah. Kafara yakfuru. Orangnya kafir. Iya, orangnya kafir, benar. Nah, Ah, ah. ini kafirin banyak ya Ustadz. Iya, kafirin artinya orang-orang kafir seperti itu, Bunda. Kemudian ini Ustadz yakfuru. Yakfuru itu Ah, ah. mudor di atasnya yakfuru. Ay yakfuru Baik. bi. Ah, ah. Yang mana tadi ini? Di baris ini Ustadz ini ada kok di tampilan sini di ini jangan di scroll ke atas Ustadz di baris ketiga Taib. Ah, yakfuru. ayak furu ini ya. Bi sama ashtaraw Ah, bihi anfusum ayak furu. Ini berbentuk fi'il mudhari'. tapi ada Pada dasarnya, ah, kalau itu belakangnya filmnya di waw dan alifnya bukan Ustadz. afwan. Bukan, ini fi'il mudhari'. Ini fi'il Ah, mudhari', bukan fi'il madhi. ah. Eh, pada dasarnya bunyinya itu adalah yakfuruna. Itu pada dasarnya. Oh, Yakfuruna itu pada dasarnya. oh Buktinya pada apa alasannya ini fi'il mudhari bukan fi'il madhi? Poin yang pertama itu masukkan. An ini secara ilmu nahunya itu hanya masuk ke fi'il mudhari saja, tidak masuk ke fi'il madhi. Nah, bukti yang keduanya karena ini berfungsi untuk menasobkan, ya ada istilah rofa, nasob, jazm seperti itu. Nah, an ini berfungsi untuk menasobkan, membuat fi'il mudhari itu menjadi mansub seperti itu, atau menasobkan fi'il mudhari. Nah, bukti yang keduanya bahwasanya ini fi'il mudhari itu adalah ada huruf mudharaah ini. Ini huruf mudharaah yakfuru seperti itu. Nah, tapi permasalahannya sekarang bukankah kalau fi'il mudhari' hum itu mengikuti wazan yaf'aluna atau yaf'uluna berarti seharusnya yakfuruna seperti itu. Kalau begitu nunnya kemana? Kenapa nggak disebutkan nunnya yakfurun? Nunnya dihapus. Alasannya karena fi'il mudhari' ini dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansub atau nasab. Karena dimasuki oleh an ini. Sehingga ini menjadi nasab. Nah, teorinya fi'il mudhari itu ketika diakhiri oleh nun itu kalau dia dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jazam, nunnya dihapus. Kapan nunnya ada? Ketika dalam keadaan rofa saja. Kalau dia dalam keadaan marfu, nunnya tetap ada. Tapi kalau keadaan dalam keadaan mansub atau majzum, itu nunnya dihapus. Jelas insya Allah, Bunda? iya, ya jelas. Ustadz. Baik. Nah, jadi ini kata benda, afwan, kata kerja, yakfuru. Adapun al-kafirina walil kafirina, kafirun itu kata benda seperti itu. Itu kata kata benda. Baik, ada yang lain?
Baik, ada yang lain bunda-bunda sekalian? Baik. Bagaimana Bunda Wita mau dilanjutkan atau bagaimana? Boleh Ustadz, nggak ada pertanyaan. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum." Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza, wa artinya dan, sering kita temukan. Idza, apabila, ini sudah pernah kita ambil juga, bisa dibuka kembali PDF-PDF sebelumnya. Wa idza, dan apabila qila, itu dikatakan. Jadi berbentuk kalimat fasih. Qila, ini berbentuk kalimat pasif. Kalau kalimat positifnya kita katakan qala. Qala artinya dia berkata. Qala dia telah berkata. Yaqulu dia sedang berkata. Kalau qila artinya telah dikatakan. Qila artinya qila yuqalu. Ini fi'il mudhari'nya. Yuqalu. Baik. Wallahu alam untuk fi'il amarnya saya kurang tahu dari kata qala yuqalu ini. Baik. Artinya dikatakan. 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 Baik. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan lahum untuk mereka, lam artinya untuk, hum mereka, atau kita terjemahkan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu. Wah, ini juga sering kita temukan. Aminu daripada kata amana yu'minu. Aminu, amana yu'minu, amana yu'minu, amin. Amin artinya berimanlah. Amin artinya berimanlah. Ini pernah kita tulis, tapi nggak apa kita tulis lagi. Amana, amana, yu'minu, yu'minu, amin. Afwan. Amin. Amin. Ini artinya berimanlah. Berarti kalau aminu, berimanlah kalian. Perintah ya. Berimanlah kalian. Bima, dengan apa? Anzalallah, yang telah diturunkan oleh Allah, itu dengan Al-Quran. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, qalu, mereka katakan, nu'minu bima unzila alaina. Mereka katakan, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, dengan apa yang telah diturunkan atas kami. Unzila, kalau anzala yunzilu artinya menurunkan, kalimat positif. Kalau unzila itu diterjemahkan dengan diturunkan. Bima unzila alaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi ketika mereka disuruh untuk beriman dengan Al-Quran, jawaban mereka simpel sekali. Seperti kebiasaan orang Yahudi. Jawaban mereka, ya kami ini cukup beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Allah menurunkan kepada kami ini Al-Quran, apa namanya, At-Taurat.
Begitu juga menurunkan kepada kami misalnya Al-Injil, ya udah itu saja, cukup seperti itu. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Taurat ataupun Al-Injil, wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka mengingkari bima waro'ahu. Artinya apa? Artinya apa? Waro'ahu. Di belakangnya. Waro'ahu. Artinya waro'a artinya di belakang. Ya. Waro'a artinya di belakang. Di belakang. Waro'ahu di belakangnya. Baik. Maksudnya di belakangnya bagaimana? Eh, yaitu setelah Taurat maupun Injil. Jadi mereka katakan, kami ini beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, sehingga mereka itu mengingkari apa yang datang setelah At-Taurat maupun Al-Injil. Mereka kalau ada datang kitab setelah At-Taurat ataupun setelah Al-Injil, mereka tidak percaya dengan atau tidak mengimani kitab tersebut. Termasuk Al-Quran. Al-Quran datang setelah At-Taurat maupun Al-Injil, dan mereka tidak mau mengimaninya. Seperti itu. Wa huwal haqqu. Wa dan huwa dia al-haq. Yang benar. Hak, al-haq artinya kebenaran. Dan dia al-haq yang benar. Padahal Al-Quran itu merupakan yang benar. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah yang benar. Musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiqan, ini sudah kita ambil tadi di ayat sebelumnya. Artinya membenarkan lima ma'ahum. Apa yang ada bersama mereka. Jadi Allah SWT itu eh, apa namanya mengatakan kok mereka sih nggak mau, atau pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini, kok mereka sih itu tidak mau mengimani Al-Quran itu. Mereka hanya beriman terhadap Al-Injil maupun At-Taurat, padahal Al-Quran ini yang benar sekaligus membenarkan apa yang ada di At-Taurat maupun Al-Injil. Kalau mereka percaya terhadap At-Taurat maupun Al-Injil, seharusnya juga mereka percaya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini satu misi dengan Al-Injil maupun At-Taurat. Kemudian di sini menarik cara Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ketika mereka mengklaim tadi bahwasanya, oh kami ini hanya beriman dengan Taurat saja nih. Begitu juga dengan Al-Injil, nggak mau ambil selain daripada ini. Allah bantah mereka, dikatakan kepada mereka, Qul, katakanlah, dari kata qala yaqulu. Qul ini sering kita ambil atau sering kita ketemukan kata ini. Qul, maksudnya qul huwallahu ahad, katakanlah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, falima, maka kenapa? Lima, lima dari kata lima ada, kenapa? Lima, kenapa? Falima, maka kenapa? Katakanlah wahai Muhammad, maka kenapa? Taqtuluna, kalian membunuh. Dari kata qatala yaqtul. Ini kita sudah ambil juga sebelumnya. Falima taqtuluna, maka kenapa kalian membunuh anbiya Allahi. Anbiya itu bentuk jamak daripada nabi, yaitu nabi-nabi Allah. Anbiya Allah, nabi-nabi Allah. Jadi nabiyun artinya seorang nabi. Bentuk jamaknya itu adalah anbiya. Anbiya ataupun nabiyun. Nabiyuna. Nabiyuna. Nabiyun. Artinya nabi, artinya nabi ya. Nabi. Baik. Falima taqtuluna anbiya Allah. Maka katakanlah, falima, kenapa? Maka kenapa? Taqtuluna, kalian membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah atau nabi-nabi Allah,
min qablu, dari sebelumnya. Karena mereka terkenal sekali banyak membunuh para nabi. Bahkan dalam bahkan mereka itu berlomba-lomba ataupun ya berlomba maupun bangga ketika mereka membunuh nabi. Bahkan dalam sehari itu bisa banyak para nabi yang mereka bunuh dalam sehari. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena nabi itu banyak sebenarnya. In kuntum mu'minina. In artinya jika, kuntum kalian, daripada kata kana yakunu tadi. In kuntum mu'minin. Kalau kalian itu benar orang-orang yang beriman. Mukminin artinya orang-orang yang beriman. Tadi kalian mengklaim bahwasanya kalian itu hanya percaya kepada At-Taurat maupun Al-Injil saja. Selebihnya kalian tidak percaya. Sekarang coba tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau benar kalian itu beriman kepada Taurat maupun Injil, kenapa kalian tuh bunuh para nabi? Ini nabi-nabi ini yang kalian bunuh itu adalah nabi yang mengajarkan kalian Taurat, yang mengajarkan kalian Injil. Kenapa kalian bunuh? Bunuh mereka kalau kalian benar-benar percaya terhadap Taurat maupun Injil. Seperti itu. Baik. Jadi dikatakan kalau kita terjemahkan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzil alaina, kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Taurat maupun Injil, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka itu mengingkari apa yang datang setelahnya atau apa yang datang di belakangnya. Karena Al-Quran itu datang setelah Al-Quran, Taurat maupun Injil. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran ini adalah yang benar. Musaddiqan lima ma'ahu, membenarkan apa yang datang atau apa yang ada di mereka. Karena Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di Taurat maupun yang ada di Injil sebelum Taurat maupun Injil itu dirubah. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum shadiqin. Maka katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya kalau kalian itu benar-benar atau kalau kalian itu beriman. Baik. Eh, ada yang ingin ditanyakan bunda-bunda sekalian sebelum kita lanjutkan ke ayat Eh, 92? ada Ustadz, apa nih Ustadz? Ya, silakan Bunda. Eh, ini kita mau bertanya mengenai yang dua ayat ini ya Ustadz ya. Eh, Mm-mm. mungkin kita minta penjelasannya, tapi kita bukan menanya artinya ya Ustadz ya. Cuman ada yang Mm-mm. kita kurang paham maksudnya. Pada ayat Mm-mm. 90 dengan ayat 91 ini kan secara khusus kan ini menggambarkan karakter orang Yahudi dengan orang Nasrani ya Ustadz ya. Benar. Di mana di ayat 90 ini digambarkan mereka itu selalu mengingkari terhadap ajaran Allah. Terakhirnya mereka tidak Mm-mm. mau beriman terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad, atau mereka mengatakan mereka hanya beriman dengan Nabi Isa saja atau Injil, ya kan? Dan yang Mm-mm. kedua di sini disebutkan bahwa mereka itu eh, boleh dibilang mungkin suka atau pada umumnya mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Jadi Mm-mm. kalau kita saya ngambil kesimpulan gitu kan, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani ini karakternya yang pertama ingkar dan yang kedua itu mereka akan membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah gitu kan. Mm-mm. Sementara itu kan di sini nabi-nabi kan yang dibilang itu kan pada zaman dahulu. Kalau kita lihat Mm-mm. dengan kenyataannya sekarang, kan banyak juga kita tengok kan eh, ada segolongan atau mungkin beberapa orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata menentang ajaran Allah ini dan mereka juga menghalangi orang lain untuk melaksanakan ajaran Allah, bahkan mereka juga membunuh seperti yang kita tengok sekarang ini kan. Apakah mereka ini bisa kita kategorikan dengan orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ya, makasih Ustadz. Baik. Wallahu alam, kalau maksudnya apa sih namanya?
kalau kita kaitkan dengan semua orang-orang yang menghalangi dakwah misalnya, kita katakan sebagai orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, ini wallahu alam tidak bisa seperti itu. Tetapi ini mereka itu memiliki sifat daripada sifat-sifat orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi. Ini memiliki sifat-sifat orang Yahudi. Misalnya, sederhananya adalah ketika ada misalnya sekelompok orang Islam, ini sempat viral sebelum-sebelumnya, yang mana mereka itu menghalangi dakwah ketika ada seorang ustadz ingin menyampaikan kebenaran, mereka turun, mereka stop, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya yang mereka lakukan itu adalah ketika ada umat agama lain yang melakukan suatu ritual misalnya, dan mereka itu, masya Allah, apa sih namanya, mereka bantu dan lain sebagainya, tapi sesama muslim apa yang mereka lakukan, bahkan mereka mengintimidasi misalnya para dai-dai dan lain sebagainya. Kita tidak bisa katakan mereka itu orang-orang Yahudi, tetapi kita katakan mereka ini memiliki sifat yang sama seperti orang-orang Yahudi seperti itu. Dan ini boleh-boleh saja, persis misalnya gambarannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa eh, apa namanya, ciri-ciri orang munafik seperti itu. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza apabila berbicara dia berbohong, apabila diberi amanat dia pasti namanya tidak menjaga amanat tersebut, ketika dia berjanji dia mengingkari misalnya. Nah, ketika ada umat Islam atau orang Islam yang melakukan salah satu daripada tiga sifat tadi, maka kita tidak bisa secara langsung katakan kamu ini orang munafik. Tidak bisa seperti itu. Karena orang munafik itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran. Itu pada hakikatnya orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan seperti itu. Nah, dengan mereka ada seorang Islam yang melakukan salah satu daripada sifat-sifat tiga tadi disebut oleh Nabi SAW, mereka tidak bisa langsung dikatakan sebagai orang munafik, tapi bisa kita katakan pada dirimu itu terdapat salah satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Seperti itu. Tetapi kalau orangnya itu misalnya jelas mengaku dirinya sebagai Yahudi, misalnya, oke, kita katakan kamu itu orang Yahudi, ataupun dia itu jelas menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya, maka kita bisa langsung katakan sebagai orang orang munafik. Wallahu a'lam. Tapi jelas insyaallah Bunda. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik. Eh, kalau tidak ada waktu kurang lebih 7 menit, bisa kita, semoga kita bisa ambil ayat yang ke-92 sebelum kita tutup. Eh, baik. Tapi ayat 92 ini cukup panjang sebenarnya karena ada sedikit penjelasannya. Eh, Maka insya Allah untuk ayat 92, begitu juga ayat 93 itu kita undurkan di pekan depan, karena ayat 92, 93 ini erat kaitannya ya, yaitu bagaimana apa sih namanya itu orang-orang Yahudi itu menyembah anak sapi seperti itu. Begitu juga ntar ayat 93 ini merupakan lanjutannya, ntar dijelaskan bagaimana setelah mereka menyembah anak sapi dan lain sebagainya. Insyaallah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan bunda-bunda sekalian sebelum kita akhiri? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan depan, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, jazakallahu khair Ustadz.
Ya, alhamdulillah hari ini Ya, kita telah selesai untuk kelas belajar bahasa Arab berkata. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, keimanan kita, insya Allah. Dan Ustadz juga semoga sehat terus ya Ustadz. Insya Allah pekan depan kita ketemu amin, lagi amin ya dan Rabbal. menjadi ilmu yang membawa apa bermanfaat, mengalir terus pahalanya insya Allah menjadi amal jariah untuk Amin. Ustadz dan insya Allah untuk kita semua juga. Ya, untuk bunda-bunda semua yang telah hadir, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kekurangan dan atau kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.